Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Quran. Pada hari ini mohon maaf, kemarin sempat terputus satu hari, tidak mengunggah pembelajaran ini. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kita bisa terus secara istiqomah untuk menyampaikan materi belajar Al-Quran ini dengan mudah dan menyenangkan. Semoga semua para sahabat sekalian yang rutin menyimak channel ini semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan materi bahasan kita pada kesempatan ini, yaitu kita akan coba untuk belajar kembali lanjutan dari sebelumnya, yaitu sekarang kita masuk di surah yang kedua di dalam Al-Quran. Kalau surah pertama kemarin adalah suratul Fatihah, maka surah yang kedua ini adalah surah Al-Baqarah. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasanya saya akan membaca, kemudian nanti kita akan urai satu persatu cara membacanya yang tepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah. Kita sudah membaca 5 ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mulai dari ayat yang pertama. Kalau para sahabat sekalian tadi menyimak baik-baik saat saya membaca ayat yang pertama, tentu ada sesuatu yang baru bagi para sahabat sekalian,
bila belum mengetahui ini. Yang pertama kita lihat dulu konsentrasinya, ada layar di atas dua huruf yang kedua dan ketiga ini. Tentu ini diberikan tanda bahwa pada bacaan ini atau pada huruf ini itu tentu ada bacaan panjang yang harus kita perhatikan, ya. Nah, di dalam kaidah membaca huruf-huruf awal, huruf-huruf tertentu di awal surah, ini memang ada ketentuan khusus para sahabat sekalian, ya. Nah, saya akan coba untuk membaca, nanti para sahabat sekalian bisa memperhatikannya. Alif Lam Mim. Nah, para sahabat sekalian bisa menyimak tadi. Yang pertama, saya membaca 3 huruf ini dengan ketentuan yang berbeda. Yang pertama, ini huruf alif, itu saya baca seperti biasanya, alif, ya. Kemudian huruf lam dan huruf mim. Nah, perbedaannya ketika saya membaca huruf lam dan huruf mim. Kenapa ini dibaca panjang? Nah, memang di dalam di dalam Al-Quran ada huruf-huruf tertentu yang kita harus membacanya itu dengan cara membaca panjang. Ya. Nah, huruf-huruf yang diberikan tanda layar seperti ini, maka huruf itu, ya, huruf-huruf yang di awal Al-Quran, di awal ayat, ya, di ayat awal dari surah dalam Al-Quran itu, ketika diberikan tanda layar seperti ini, maka huruf itu harus dipanjangkan 6 harokat. Harus dipanjangkan 6 harokat, 6 ketukan atau 3 ayunan. Nah, nanti akan ada perbedaan itu saat kita akan beralih dari huruf panjang yang pertama menuju huruf panjang yang selanjutnya. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Alif Lam. Ini ketika saya membaca lam pertama, ini harus dibaca 6 harokat panjangnya. Kemudian dari lam ini menuju mim, ya. Nah, ini kalau kita mengurai, ya, mohon maaf, lam ini kalau ditulis itu seperti ini, para sahabat. Ya, lam itu yaitu lam dan mim sukun. Kemudian huruf yang keduanya adalah mim. Itu kalau diurai adalah menjadi seperti ini. Nah, yaitu mim, sukun, dan mimi. Mim. Nah, kita konsentrasinya itu di sini. Dari mengurai 2 huruf lam dan mim ini, kita bisa lihat di akhir huruf lam itu ada huruf mim sukun. Kemudian di awal huruf mim itu ada mim, ya, mimi, mim kasroh. Nah, di dalam kaidah tajwid, mim bertemu dengan mim itu harus didengungkan. Sehingga ketika kita melafalkan lam, 6 harokat, kemudian mim, kemudian dengung, mim bertemu mim ini, minimal kita 3 harokat, baru mim
ini dibaca juga 6 harokat. Jadi kalau diruntut pembacaannya, ini dibaca 6 harokat, disambung dengung 3 harokat, selanjutnya disambung panjang mimnya itu 6 harokat. Jadi 6, 3, 6. Sehingga cara membacanya menjadi alif lam mim. Alhamdulillah. Jadi ini mudah sekali para jamaah sekalian untuk membaca di sini. Jadi saya lanjutkan pada materi selanjutnya para jemaah. Ayat yang kedua, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, seperti materi yang sudah dijelaskan pada part sebelumnya, pada bagian yang lalu. The ini dibaca panjang 2 harokat. Kenapa? Ada fathah diikuti alif. Likal, nah ini adalah al-ta'rif. Al-ta'rif yang bertemu dengan kaf. Kaf ini adalah salah satu huruf komariah. Ya, artinya alnya itu harus dibaca jelas. Maka dzalikal, nah, tidak dzalikak. Kita dipanjangkan 2 harokat karena ada fathah diikuti alif. Bula sama ini juga fathah diikuti alif karena lam alif itu kan terdiri dari lam dan alif ya. Lam alif ya. Jadi fathah diikuti alif. Ro ini adalah bacaan ro tebal karena berharokat fathah. Raiba fi. Nah, ini kalau kita berhenti ya. Di sini kebetulan ada tanda wakof titik 32 ini ya. Ini artinya kita boleh berhenti di salah satu alamatul wakof ini. Ya, alamatul wakof titik 3 ini boleh kita berhenti di awal ini kalau kita mengambil wakof atau berhenti di tanda wakof ini, maka di tanda wakof ini kita tidak boleh berhenti. Ya, kalau misal saya contohkan, saya berwakof di sini. Dzalikal kitabu la raib. Ya. Atau kalau kita berhenti di sini, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, kenapa di sini dibaca panjang 6 harokat? Nah, para sahabat sekalian pasti masih ingat ya, masih ingat bahwa fi kasroh diikuti ya sukun, sukunnya yang tidak ditulis di sini itu menandakan kalau di dalam Rosim Usman itu bacaan panjang 2 harokat ya itu sukunnya itu tidak ditulis, itu menandakan bahwa dia bacaan panjang 2 harokat. Fi bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof yaitu hi menjadi sukun ya, hi-nya ini, sehingga bacaan panjang 2 harokat di sini kalau dibaca wakof, maka ini menjadi panjang 4 harokat. Ya. Menjadi bacaan panjang 4 harokat. Sehingga kalau dibaca, saya ulangi lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Karena kita sudah berhenti di sini, langsung lanjut, tidak usah mengulang. Hudan lil muttaqin. Lil muttaqin
qi, ya, ini salah satu huruf tebal, ya, P-nya qaf itu. Tapi kalau qaf itu berharokat kasroh, maka dia harus dibaca tipis. Qi, qi. Nah, ini ada bacaan panjang lagi, yaitu kasroh bertemu dengan ya sukun, dan diakhiri dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Maka seperti ini tadi, qi-nya itu harus dipanjangkan 4 harokat. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan sekarang untuk ayat yang ketiga. Kalau para sahabat sekalian ada yang kurang paham, itu mungkin diskusinya bisa di komen ya. Silahkan kalau mau menyampaikan di komen, nanti pada kesempatan selanjutnya tentu akan dijawab. Baik, kemudian ini saya akan baca ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ya. Alladzina, nah kita berhenti di sini ya. Tadi kita berhenti di sini. Yuqimas salah. Nah, paling tidak kita mengulangi lagi karena tidak ada tanda wakaf. Minimal itu di kata itu tadi, kata yang terakhir kita berhenti. As-salata wa mimma, minimal. Ya. Kemudian sebaiknya memang kita lebih afdolnya itu jangan menggunakan satu kata saja di depan. Ya, tapi bisa menggunakan 2 kata atau 3 kata lah. Ya. Nah, kalau kesempatan ini saya menggunakan pengulangannya itu 2 kata di depannya. Ya. Sekali lagi, paling tidak kita menggunakan 1 kata. Kalau tadi saya berhenti wa yuqimunas shalah, berarti minimal kita mengulangnya itu dari sini. Nah, cuma lebih afdolnya saya akan ulang itu dari 2 kata yang di depan. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, jadi ini al-ta'rif yang bertemu dengan huruf lam ya. Maka dia dimasukkan menjadi alladzina. Nah, seperti tadi, seperti penjelasan yang di awal, dzi ini dibaca panjang 2 harokat sama. Yu'minu ini dibaca panjang 2 harokat juga, yaitu domah diikuti waw sukun. Nah, di dalam Rosim Usmani itu bacaan panjang 2 harokat. Untuk yang ya maupun waw sukun itu harokat sukunnya itu tidak ditulis untuk melambangkan bahwa dia ini dibaca panjang 2 harokat. Yu'minuna bil, nah ini pada bacaan al-ta'rif lagi bertemu dengan huruf qamariyah ghain, maka harus dibaca jelas alnya. Ghaibi wa yuqi, ini panjang 2 harokat. Lagi mu, nah ini juga bacaan panjang 2 harokat. Asso, ini al-ta'rif bertemu dengan huruf samsiah, jadi dia harus dimasukkan alnya itu menjadi as-sholah, tidak al-sholah. Kemudian sholat bukan dibaca sholawa ya, tapi sholah. Ini karena wawunya ini tidak dibaca. Ya, yang dibaca itu lanya yang ada harokatnya, maka dia tidak diberikan harokat. Fathah diikuti alif, tawamim. Nah, jangan lupa ini ada bacaan tasjid, di mana bacaan tasjid itu berada di atas huruf mim.
ketentuannya adalah apabila ada huruf mim atau nun, ada dua ini. Ada dua huruf, yaitu mim atau nun, yang apabila di atasnya itu ada huruf bertasjid, maka bacaan mimnya itu harus didengungkan. Ya, harus didengungkan. Sehingga bacanya menjadi wa mimma razaqnahum. Ya, minimal 3 harokat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selain bacaan dengung tadi itu, ada bacaan panjang 2 harokat. Di ma-nya itu mana? Ma. Jadi habis mendengung, maka dilanjutkan dengan bacaan panjang 2 harokat. Wa mimma ra tebal, zaqo. Nah, ini ada huruf memantul yang harus dibaca memantul, yaitu huruf qaf. Ya, itu huruf qaf. Nah, di Quran ini huruf memantulnya itu salah satunya ditandai dengan warna biru. Ya, itu artinya huruf yang di atasnya itu ada harokat sukun, tanda sukun, maka harus dipantulkan. Ya, huruf yang memantul, yaitu ada 5 huruf yang apabila dia berharokat sukun di atasnya, maka dia harus dipantulkan ketika membaca. Bagaimana caranya? Wa mimma razaqna. Wa mimma razaqna. Jangan rozak. Tapi harus dipantulkan dengan kuat, ya. Dan intonasi pantulannya itu sama dengan intonasi pada bacaan-bacaan yang lain. Razaqnahum yunfiqun. Nah, ada selain ini, ya, mantul ini, selanjutnya adalah ini bacaan panjang 2 harokat. Kemudian hum yu. Nah, perhatikan, ya, ini kaidah tentang mim sukun. Jadi nanti pelan-pelan dalam bacaan ini ada bacaan tajwid yang belum saya jelaskan di materi sebelumnya, itu akan saya coba sampaikan pada pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya, biar para jamaah juga bisa, atau para sahabat juga bisa memahaminya. Razaqnahum yu. Nah, hum yu ini harus dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, karena di sini ada mim berharokat sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, para sahabat sekalian, khusus hukum mim sukun itu nanti ada 3, ya. Mim sukun, cara membaca mim sukun, yaitu ada 3 caranya. Yaitu yang pertama dibaca jelas, ya, apabila mim sukunnya itu bertemu dengan huruf ya dan beberapa huruf yang lain, nanti tentu akan kita temui. Tinggal para sahabat sekalian, bila ingin tahu silahkan dicatat, ya. Ini tidak saya jelaskan huruf-hurufnya secara panjang lebar, tapi nanti kita akan temui di beberapa ayat yang selanjutnya. Nah, kalau di dalam Rosim Usmani ini enaknya, ya, kita bisa mendeteksi apakah mim itu dibaca jelas, atau yang kedua dibaca dengung, atau yang ketiga dibaca samar dengung, ya.
samar dengung. Jadi mem sukun itu kalau bertemu dengan huruf hijaiyah itu nanti memiliki 3 hukum cara membacanya. Yang pertama dibaca jelas, yang kedua dibaca samar dengung, yang ketiga dibaca dengung. Nah, kalau yang dibaca jelas itu biasanya ditandai dengan harokat sukun yang ditulis. Ya. Sehingga kalau seperti ini dengan mudah kita sudah bisa melihat bahwa memnya pasti dibaca jelas. Tidak boleh didengungkan. Yang benar adalah mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Para sahabat sekalian, ya razaqnahum ini dibaca jelas. Ya, mimnya tidak boleh dibaca hum yunfiqun. Nah, tidak boleh didengungkan. Razaqnahum yunfiqun. Nah, itu bacaan yang salah. Ya. Selanjutnya, para sahabat sekalian, kita masuk ke sini. Nah, kalau Anda perhatikan dari apa yang saya baca tadi, tentu ada yang tidak biasa bacanya, yaitu hum yunfi. Nah, apa ini? Yaitu bacaan yang kita sebut dengan samar. Kenapa samar? Yunfiqun. Kenapa samarkan ya? Bukan yun ya. Bukan yunfiqun, tapi disamarkan nunnya. Yunfiqun. Disamarkan nunnya tapi sambil didengungkan. Ya, makanya disebut dengan samar dengung. Ya. Jadi sekali lagi kenapa disamar dengungkan? Nah, kaidahnya di sini ada nun sukun. Ini kan kalau dibaca biasa kan yun ya. Yunfiqun. Nah, karena ada nun sukun bertemu dengan fa ini, bertemu dengan huruf fa, maka kaidah dan cara membacanya ini harus dibaca samar dengung. Ya. Nah, paling tidak kita harus mendengungkan dan menyamarkan itu 3 harokat. Yunfiqun. Nah, samar dengung. Kita dapat ilmu lagi. Yunfiqun samar dengung, di mana di sini samar dengung itu disebabkan kenapa dibaca samar dan dengung, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Nah, lagi-lagi di dalam Al-Quran ini, Rasim Usmani ini sudah diberikan bantuan nun yang tidak berharokat sukun seperti ini, nun sukun bertemu dengan huruf fa seperti ini. Nah, di situ tidak ditulis huruf sukunnya, itu menandai bahwa bacaan itu nanti dibaca dengung. Ya, dibaca dengung. Ya. Cuma dengungnya itu apakah dengung yang asli dengung atau samar dengung, itu nanti tergantung huruf yang di belakangnya itu. Nun seperti hukum mim tadi, nun sukunnya atau tanwin, nun sukunnya ini nanti kalau ditulis harokat nunnya, maka nanti seperti hukum mim ini, maka ditandai dia harus dibaca jelas. Andekan ini, andekan itu di sini itu ditulis misalnya, ditulis sukun gitu ya, seperti ini. Nah, maka bacaannya menjadi yunfiqun, tidak boleh didengungkan. Kalau ada tanda nun sukun itu nanti pasti dia dibaca jelas, tidak boleh didengungkan.
Ini saya hapus lagi. Baik para sahabat sekalian, yunfiqun. Perhatikan ku, ini adalah dibaca panjang 2 harokat, kemudian bertemu dengan huruf hidup yang diwakofkan, maka nunnya akan berharokat sukun. Sehingga bacaan panjang 2 harokat ini kemudian akan menjadi bacaan panjang 6 harokat. Saya kira itu dulu para sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah hampir setengah jam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk belajar Al-Quran. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, maupun memberikan komen untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Terima kasih.